Halo, kali ini kita akan membahas sifat terakhir dari periodik unsur, yaitu sifat logam dan non-logam. Sifat logam dikaitkan dengan keelektropositifan, yaitu kecenderungan atom melepas elektron membentuk ion positif. Jadi sifat logam bergantung pada energi ionisasi. Oke. Jadi semakin kecil energi ionisasi, ingat energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron, maka jika energi ionisasinya kecil, maka dia gampang untuk melepas elektron. Atau keelektropositifannya makin besar. Atau bisa dikatakan sifat logamnya pun bertambah atau semakin kuat. Sedangkan sifat non-logam dikaitkan dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan atom menarik atau menangkap elektron membentuk ion negatif. Jadi sifat non-logam bergantung pada keelektronegatifan. Ingat, keelektronegatifan adalah kecenderungan untuk menarik elektron. Ya. Semakin gampang menarik elektron, maka sifat non-logamnya pun semakin kuat atau semakin bertambah. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, sifat logam semakin berkurang, sedangkan sifat non-logam semakin bertambah. Kenapa? Karena dari kiri ke kanan, ingat bahwa jari-jari semakin kecil. Ingat, muatan intinya makin banyak, gaya tarik makin besar, jari-jarinya makin kecil. Sehingga untuk melepas elektron makin susah. Untuk melepas elektron makin susah. Elektropositifnya makin kecil, maka sifat logamnya makin berkurang. Sedangkan sifat non-logamnya semakin bertambah. Kenapa? Karena jari-jari yang makin kecil mengakibatkan inti atom gampang menarik elektron. Elektronegatifannya semakin besar, sifat non-logamnya semakin bertambah. Sedangkan dari atas ke bawah dalam satu golongan, sifat logam bertambah, sedangkan sifat non-logam berkurang. Dari atas ke bawah, ingat jari-jari semakin besar. Artinya, elektron keluar gampang dilepas. Keelektropositifannya semakin besar, maka sifat logam bertambah. Sedangkan dari atas ke bawah, karena jari-jari makin besar, maka sulit untuk menarik elektron. Keelektronegatifannya semakin kecil, sifat non-logamnya pun berkurang. Berikut adalah pembagian untuk unsur-unsur yang termasuk logam, non-logam, dan juga metaloid. Jadi yang logam itu berwarna hijau, ada di bagian kiri, sedangkan non-logam berwarna orange ada di bagian kanan. Di tengah-tengah mereka yang berbentuk tangga adalah unsur yang bersifat semi-logam, atau disebut metaloid. Kita lihat contoh soal. Diketahui unsur 11 Na, 13 B, dan 17 Cl, yang manakah yang bersifat konduktor listrik? Artinya yang menghantarkan listrik dengan baik. Unsur manakah yang bersifat non-logam dan yang bersifat metaloid? Maka kita lihat kondisi 11 Na, 13 boron,
dan 17 Cl. Konfigurasinya 2, 8, 1, 2, 8, 3, dan 2, 8, 7. Lihat yang paling kiri berarti Na, lalu sebelah kanannya B, dan sebelah kanannya lagi adalah Cl. Dalam satu periode yang sama, periode 3. Maka, sifat logam yaitu unsur yang paling kiri, paling gampang melepas elektron, gitu ya. Ciri-cirinya paling kecil. Na adalah konduktor listrik. Yang bersifat non-logam, semakin ke kanan. Ya, jari-jari makin kecil, makin gampang menarik elektron, ya. Makin elektron negatif, itu berarti yang bersifat non-logam. Dan yang bersifat metaloid, kita lihat boron itu ada di golongan 3. Ya. Kalau kita lihat di gambar tadi, boron itu ada di yang warna ungu. Oke. Demikian pembahasan mengenai sifat logam dan non-logam. Dan demikian semua sifat periodik unsur sudah kita bahas. Sampai ketemu di pembahasan KD berikutnya. Saya Swandi, Tuhan memberkati.